di Bangladesh muncul suatu perbankan Islam dengan nama atau pendeknya BT, Bait At-Tamwil, sebagai acuannya. Bukan lembaga perbankan konvensional. Gunanya BT yakni Bait At-Tamwil, yakni berfungsi untuk menampung dana masyarakat. Guna apa? Ya guna diinvestasikan dalam proyek-proyek serta perdagangan yang menguntungkan. Penggunaan nama Bait At-Tamwil tidak mudah untuk digunakan terutama di negara Islam bekas jajahan Eropa, yakni Bangladesh dan Amerika, sehingga berubah penggunaan nama menjadi Lembaga Perbankan Islam atau Islamic Banking. Adapun DPS atau Dewan Pengawas Syariah di Bangladesh itu namanya Syariah Supervisory Committee, atau itu merupakan sebutan untuk Dewan Pengawasannya untuk di bagian Bangladesh, yakni Syariah Supervisory Committee. Komite. Adapun orang-orang yang terdiri di DPS itu yakni harus terdiri dari ulama yang memiliki ilmu. Dia bukan orang yang asal gitu. Dia memang harus seorang ulama yang mengerti akan perbankan itu sendiri. Yang memiliki ilmu yang memadai di bidang fikih, muamalat, bankir, pengacara terkemuka, dan ekonomi terkemuka. Dewan Direksi dapat membentuk Syariah Supervisory Committee independen, serta Dewan Direksi memiliki tanggung jawab penuh atas penyimpangan yang terjadi. yakni tadi Bait Tamwil tadi. Fungsi Syariah Supervisory Committee. Fungsinya kita sebut sebagian saja, yakni memberikan pandangan serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Islam yang ada di Bangladesh. Yang kedua, merancang produk transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam serta dapat beradaptasi dengan tren pasar atau trennya zaman gitu kan. Membantu Dewan Direksi dengan memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Pokoknya semuanya itu berada di bawah naungan naungan Syariah Supervisory Committee yang menjaga agar perbankan ini tidak tidak melenceng dari syariat. Itulah gunanya Syariah Supervisory Committee. Ini dengar nggak ya? Aku nggak dengar. Lanjut. Selain itu fungsinya yakni memastikan kepatuhan bank dalam menjalankan prinsip Islam tadi dan mengoreksi pelanggaran. Dan fungsi yang lainnya mengesahkan laporan tahunan bank dan menyampaikannya kepada Dewan Direksi. Itulah fungsi dari Syariah Supervisory Committee yang ada di Bangladesh. Selanjutnya, peraturan perbankan Bangladesh. Peraturan perbankan di Bangladesh diatur dalam 1. Undang-Undang Perusahaan Perbankan atau Bank Companies ACT tahun 1991. 2. Kebijakan Bangladesh 157 Bank atau The Bangladesh Bank Order pada tahun 1972.
Yang ketiga, Securities and Exchange Commission ACT tahun 1993. Yang keempat, Ordinansi Pajak Penghasilan atau The Income Tax Ordinance pada tahun 1984. Itulah dasar peraturan perbankan yang ada di Bangladesh. Lanjut, prinsip dan syariat Islam yang diterapkan pada perbankan syariah yang ada di Bangladesh. Ketika menghadapi permasalahan dan pengaturan terkait lembaga keuangan dan bank Islam, maka keputusan pemerintah, bank sentral, dan dewan syariah di masing-masing lembaga didasarkan pada satu, Al-Quran, yakni kitab suci dan wahyu sebagai tunjuk dari Allah. 2. As-Sunnah, yakni penuh dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Al-Ijma', yakni konsensus dan keputusan para ulama. Yang terakhir, Al-Qiyas, penjelasan suatu hukum berdasarkan hukum lain. Dapat kita simpulkan bahwasanya negara Bangladesh ini sendiri memang berdasarkan dari syariat Islam. Jelas kenapa? Karena dewan DPS-nya sendiri, yakni Komite Syariah, yaitu sendiri terdiri dari para ulama terkemuka yang sangat mengerti atau dalam bidangnya, yang mengetahui akan perbankan Islam, muamalat, syariah, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara umum tentang lembaga pengawasan syariah di Bangladesh. Terlebih kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Dan saya himbau kembali, semoga pertanyaannya mudah-mudah ya, jangan susah-susah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi teman-teman siapa yang mau? Saya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Kepada ahli Anwar Bakir, Bu. Ya, silakan. Fadil. Oke. Ini pertanyaan tidak sulit pertanyaan. Iya, yang sulit kasih Ibu Hani pertanyaan ya. Kalau di Indonesia ada yang namanya bank sebelum digabung ke Bank Syariah Indonesia, sebelum digabungkan BSI kan ada 3 bank syariah ya, Bank Muamalat, BNI Syariah sama BNI Syariah. Bank Muamalat ya masuk. Oh, masuk Bu ya. Yang ingin ditanyakan di bank-bank apa saja yang berbasis syariah di negara Bangladesh? Oh, ya, selanjutnya ada pertanyaan yang lain, ditampung dulu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Udah? Atau mau dijawab dulu boleh? Silahkan Anwar. Ahmad Fadil, diulang kembali tadi pertanyaannya. Gimana gitu, agak lupa. Oke. Bank apa saja yang berbasis syariah di negara Bangladesh? Oh, itu pertanyaannya sangat umum. Contohnya aja, Bos. Contohnya, Bosku. Contohnya bank apa gitu.
Oke. Pengetahuan sendiri, saya sendiri, saya tidak tahu. Sekian dan terima kasih. Udah. Ya, jujur ya, saya tidak tahu. Tadi pertanyaannya untuk bank yang berbasis Islam ya di Bangladesh. Iya. Ya di Bangladesh sendiri ada beberapa bank yang full berbasis Islam. Itu totalnya ada 8 bank. Yang pertama itu Islamic Bank Bangladesh Limited yang berdiri tahun 1983. Terus ada ICB Islamic Bank Bangladesh Limited berdiri tahun 87. Ada juga Al Arafah Islami Bank Limited berdiri tahun 95. Dan yang paling terbaru itu Union Bank Limited yang berdiri tahun 2013. Ya. Begitu Fadil sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih jawabannya Aki Faiz. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silahkan, masih banyak pertanyaannya yang bisa ditanyakan. Bahkan ada yang mau bertanya, baru satu kelompok. Yang sebelumnya boleh bertanya, udah boleh bertanya lagi ya. Nggak boleh nanya lagi Bu ya, kalau yang udah. Oh, boleh maksudnya. Oh, boleh. Iya, nanti kalau susah saya lemparkan kepada Ibu Hanifah. Tenang Yang mau saja. nanya lagi kepada Aki Anwar. Ya, Tadi Aki Anwar mengatakan kebanyakan Dewan Syariah Supervisory Committee itu kan kebanyakan ulama ya, yang paham agama lah, intinya gitulah tadi Aki Anwar mengatakannya. iya, betul. Apakah tidak ada orang yang di Indonesia ini, jadi dia tidak harus paham agama tapi dia paham perbankan syariah secara regulasinya gitu, sehingga dia bisa menjadi DPS pada bank itu. Nanya di Indonesia apa di Bangladesh? Di Bangladesh lah bosku. Tadi bilang Indonesia. Kan ngambil contoh dari Indonesia gitu. Contohnya gitu. Ya. Oh, ya pasti adalah. Udah, begitu aja. Intinya ya pasti ada kayaknya. Saya belum mendalami sekali tentang siapa saja para ulama dan siapa saja para pekerja di DPS ya. Nanti saya cari tahu kembali. Akan tetapi biasanya sih para ulama ya belum yang mengerjakan muamalat dan lain-lainnya. Dan terima kasih. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Udah, satu kelompok aja yang mau bertanya. Udah nih. Kalau udah selesai. Kalau selanjutnya lagi. Kalau ada silakan. Ada. Kalau Bangladesh ini termasuk kemarin top 4 bukan ya? Top 4 ya. Ini lebih dahulu ada perbankan sebelum di Indonesia ya. Di Indonesia kan tahun 1990.
tahun 1909 BMI kemarin 91 ya, 91 atau 93 kemarin ya? 90-an gitu. Dan kalau Bangladesh sudah dari 19 berapa tadi Anwar? Pertama kali dibentuk 1983. Benar nggak tadi? Slide ya? 19 Ya, betul Bu, 1983. Oh, 1983 benar ya tadi ya. Jadi persebaran bank syariah di Bangladesh pun masyarakatnya juga nggak langsung tahun 1983 itu langsung berhijrah gitu ya, bareng-barengan, nggak semuanya langsung happen gitu ya di negaranya gitu. Kurang lebih ya di negaranya happening itu ya sekitar tahun 2000-an juga sama gitu, pada bergunung-gunung lah gitu ya, maksudnya pada udah dinilai happen banget nih gitu bank syariah di Bangladesh gitu. Dibilang lebih dahulu dari Indonesia, memang lebih dulu dari Indonesia gitu. Pun hampir dibilang, kalau dibilang mirip-mirip kayak Indonesia perkembangannya sedikit lebih maju ya, karena di sana sudah dimulai dari pasca sarjananya, maksudnya intinya para SDM-nya gitu ya, para SDM-nya yang mayoritas sudah mumpuni di bidangnya gitu, karena tadi dibilangnya adalah para ulama-ulama juga, kemudian di sana juga banyak sarjana-sarjana syariah yang juga sudah diamanahkan langsung di lembaganya gitu ya. Jadi kalau dibilang secara stabilitas gitu ya, baik gitu kalau di Bangladesh ini gitu. Sama sebenarnya kayak negaranya mirip-mirip, walaupun jauh dibanding Uni Emirat Arab ya, tapi Bangladesh salah satu negara yang jaringannya juga udah sebar jauh gitu, ada di Asia, Afrika, kemudian malahan ada beberapa di Timur Tengah yang juga sudah dibuka mungkin ya cabangnya. Kayak beberapa Indonesia juga sudah ingin kerjasama, kemarin yang saya juga bilang bahwa di Uni Emirat Arab BSI juga ingin membuka satu cabangnya, ingin go global gitu ya. Jadi artinya salah satu bank syariah dinilai baik itu sebenarnya salah satunya ini negaranya punya unit kantor di negara lain gitu, sehingga bisa ikut sinergi di negaranya, ikut buka ekspansi ke negara-negara tetangga gitu ya. Salah satunya Indonesia. Waktu itu sebenarnya BMI juga sudah gitu. BMI itu salah satu syariah yang sudah punya go global gitu ya, udah punya unit kantor di luar dari Indonesia. Pun sekarang BSI sama ingin ekspansi gitu ya, jadinya ekspansi ke negara. Salah satunya kemarin sudah dalam juga untuk bikin unit di UEA, unit Emirat Arab gitu. Tuh paling tambahannya bagi Bangladesh gitu ya. Kalau teman-teman ada lagi yang mau bertanya silahkan, kalau sudah nanti selanjutnya negara mana? Kita kayak berkelana ya, jadi biar betul negara mana? Negara asing. Apa sudah disudahkan dulu? Silahkan, kalau sudah disudahkan ditutup. Aku maksudnya Bu, kalau sudah dan Anwar. Tadi kan belum penutupan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya, khususnya Ahmad Fadil sendiri yang bertanya. Dan bagi teman-teman lain, saya himbau kembali apabila ada teman-teman kita berpresentasi, silakan menyiapkan pertanyaan. Dan untuk selanjutnya, saya beri kepada kelompok yang selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Ibu dosen, Ibu Azahra Nur Azahra, kebalik, maaf Bu. Soalnya lihat emailnya. Oh ya, silakan Bapak. Ya, silakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan bagi teman kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh dipersilakan ya, silakan. Udah ngomong ya, tapi ini nggak gitu ya. Sedang Bu. Kedengeran nggak? Kedengeran teman-teman? Saya sih agak sedikit. Belum jelas. Suara Ilham Bu, coba dimatiin Bu. Suara Nah. Ilham. Oh. Suara saya Suara dari Ilham Gutawa Bu. nah, ini di luar ada angin ini. Tes. Dengar nggak? Kedengeran sih. Kurang kencang suaranya. Oh, ada itu yang paling kencang. Suara Ilham Bu, coba dimatikan Bu. Kayaknya Iya, mengganggu. suara Ilhannya itu nganggu coba. Iya Bu, itu soalnya dia tangga PR lagi rusak tuh HP ya. Maaf. Ini enggak. Kayak lagi tidur orangnya Bu, ngorok. Tes. Gawat atau kayaknya kami juga belum pasang. Kedengeran? Belum kembali dari tidurnya gitu. Juga Bisa di unmute Bu. Ibu kan hostnya tuh. Oh, Ibu kan hostnya tuh, bisa di unmute gitu Bu dianya. Tik. Dipencet layarnya si Ilham Bu. Nah gitu dia Bu. oke. Sip. Sudah? Tes. Sama aja ya? Apa sudah dari Andra? Andra juga kayaknya lagi di mana nih? Banyak angin topan ya. Nggak di rumah. Lagi baik-baik aja kan di sana? Baik Bu. Lagi di rumah. Lagi Gak apa yang suaranya dikencangin aja kali. Ngapa suaranya enggak aja? Biar kalah suaranya sama itu. Iya Bu. Ya. Silakan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang sudah menyiapkan pertanyaan? Silahkan. Presentasinya sudah selesai loh ya. Ntar nggak tahu.
Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oh ya, boleh Citra. Faktor apa saja yang menyebabkan perbankan syariah Singapura masih belum bisa melampaui perbankan syariah di Indonesia? Faktor apa saja yang menyebabkan perbankan syariah di Singapura masih belum bisa melampaui perbankan syariah di Indonesia? Ya. Iya. Iya. Ya, langsung jawab berarti ya. Silakan. Atau mau ditampung dulu sambil cari jawaban? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Udah, kalau belum ada bisa kalau mau dijawab. Silakan boleh dijawab karena masih ada yang belum. Jalur lalu lintas perdagangan. Ada yang menambahkan? Hadra menambahkan jawabannya Azam. Mau ditambahkan silakan Hadra. Kalau menambahkan yang pertama. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Hadra mau menambahkan apa udah jawabannya Azam aja? Ya Bu, Mau menambahkan jawabannya Hadra atas pertanyaan Hadra? Sudah? Kalau teman-teman ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau jawab, ada yang mau bertanya. Kenapa? Tadi kan kata Citra faktor. Udah, jawaban itu Citra ya. Saya tambahkan sedikit mungkin benar jawabannya Azam tuh. Karena yang mayoritas salah satunya bukan
Muslim ya sebenarnya, bukan Muslim yang sebagai penduduknya ya mayoritas, dan Muslim yang menjadi penduduk di warga Singapura gitu. Salah satunya itu. Jadi kalau misalkan dilihat kenapa faktornya Singapura itu di bawah Indonesia, kalau dibilang secara bisnis dia adalah salah satu negara maju di bidang industri pertama di Asia Tenggara. Itu satu-satunya negara yang paling maju di industri bisnis, salah satunya itu adalah Singapura. Itu di Asia Tenggara itu paling maju. Kenapa? Ya karena betul tadi, karena sebagai jalur lalu lintas perdagangan itu lewat Singapura. Salah satu karena secara letak geografis memang dia sudah diuntungkan, kan? Nah kemudian kenapa secara bank syariah mereka ini di bawah dari Indonesia gitu ya, kurang lebihnya benar yang tadi di Bang Azam juga, dan saya akan tambahkan sedikit, yaitu adalah sebenarnya tahun dia didirikan sebenarnya juga udah jauh ya di bawah Indonesia, karena dinilai bahwa Singapura ini belum terlalu membutuhkan, karena ya salah satunya tadi mayoritas penduduknya yang bukan beragam muslim, hanya 14% dari 4,5 juta ya, 4,5 juta warganya kan sedikit ya Singapura itu. Makanya kenapa dia juga bisa maju, bahwa ada yang bilang bahwa karena secara geografisnya aja Singapura itu lebih kecil dibanding Jakarta gitu ya. Jadi penduduknya pun sedikit dibandingkan dengan Indonesia, dan juga yaitu bandingannya Jakarta ya, secara ibu kota. Singapura itu lebih kecil dibandingkan Jakarta secara garis geografis dan juga luas wilayah. Kemudian dirasa juga dia membuat bank syariah ini sebenarnya awalnya itu karena negara tetangganya, yaitu kita salah satunya Indonesia dan juga Malaysia, yang mayoritas sudah muslim dan juga ekonomi syariahnya udah baik gitu ya. Nah dia nggak mau tertinggal gitu juga sebenarnya, makanya ya pembuatan IBA ini, Islamic Bank di Singapura itu juga terpicu karena adanya kebutuhan. Seharusnya nantinya dinilai bahwa ekonomi syariah ini karena negara tetangganya adalah negara muslim, pasti mereka bisnis ataupun nantinya bakalan menggunakan keuangan ekonomi syariah gitu. Ya balik lagi karena basisnya latar belakangnya adalah untuk mempermudah bisnis dan usaha industri mereka gitu ya di negaranya gitu. Makanya tahun berapa tadi berdirinya pertama kali? 2000-an ya kalau nggak salah ya tadi ya. Azam dan Hadra mempresentasikan baru, termasuk baru gitu kalau dibilang dibanding Indonesia. Juga bank utamanya Bank Singapura kan sebenarnya Bank DBS ya. Bank DBS ini adalah bank yang udah besar, bahkan di Indonesia juga banyak ya Bank DBS Bank Singapura tuh yang ada di Indonesia gitu. Nah salah satunya pembentukan bank syariah di Singapura pun suntikan dananya dari Bank DBS ini gitu. Karena dia juga punya saham atas perbankan syariah, jadi dia menyuntikkan dananya. Salah satunya kekuatan modal dari Bank IBA ini salah satunya dari Bank DBS gitu. Bank konvensional yang terbesar di di Singapura gitu ya. Jadi bank yang terbesar salah satunya di Singapura juga menyuntikkan dananya untuk keberlangsungannya si bank Islamic Bank yang di Singapura. Itu salah satunya. Pun tadi salah satunya Sukuk ya. Sukuk itu baru mereka terbitkan tahun 2009 kalau nggak salah. Nah kita Indonesia sudah jauh duluan secara kalau misalkan Sukuk gitu. Sukuk kalau di fatwa DSN sudah terbit dari tahun 2008. Sebelumnya sudah diberlakukan juga Sukuk di Indonesia. Sukuk itu surat berharga syariah ya, DSN, surat berharga syariah, sudah dari 2002. Nah makanya kenapa juga tertinggal? Salah satunya kan SBS ini, maksudnya Sukuk ini adalah salah satu produk yang
diminati oleh beberapa bank ya, karena mereka juga outputnya besar gitu bagi perbankan, menjadikan itu modal juga bagi perbankan, menjadi kekuatan bagi sebuah perbankan kalau yang udah punya SBS atau sukuk. Jadi kalau bagi Bank Syariah Singapura merasa ini belum, karena itu ya bukan jadi kebutuhan utama bagi negaranya gitu. Jadinya masih dibilang baru, sukuk pun mereka baru pertama dikeluarkan tahun 2009 gitu. Jadinya ya masih di bawah gitu, tapi merasa karena itu salah satunya faktornya merasa bukan jadi masih kebutuhan saat ini. Jadi mereka tidak bersaing atas keuangan syariah secara global gitu ya. Tapi nantinya ya karena dia sudah menyadari saja bahwa ekonomi syariah nantinya akan baik gitu ya, karena negara tetangganya mereka yang mayoritas juga Muslim, Indonesia dan Malaysia, pasti kalau misalkan nanti mereka mau investasi gitu kan ke negara kita ataupun negara Malaysia terutama juga pasti harus membutuhkan instrumen-instrumen perbankan syariah gitu. Makanya mereka membuatlah komponen itu, enggak ya belum selengkap kayak negara-negara yang baik gitu ya. Tadi kan udah dibahas bahwa lembaga pengawasannya ya, tadi sebenarnya agak ditekankan coba lembaga pengawasannya di perbankan Singapura terus ya, syariah ya belum sedetail atau serapi negara-negara yang top 4 di atas negara-negara Islam perbankan yang ada gitu. Itu salah satunya, karena salah satunya bukan masuk negara yang konsekuen concern ke perbankan syariah, tapi ya nantinya pasti mereka ikut andil gitu dalam ekonomi perbankan syariah. Itu paling yang ditambahin dari kenapa mungkin udah bagus juga jawabannya. Ada lagi mau bertanya? Kalau enggak sedikit nanti Saya Bu, mau nanya Bu. Azam siapa? Fadil, silakan ditanya lagi. Bertanya. Apakah mata uang dari setiap negara yang di negara itu mempunyai perbankan syariah itu berpengaruh terhadap aset, Bu? Karena kita ketahui kan kurs dari Indonesia itu kan beda sama Malaysia, Bu, malah lebih kecil gitu. Ya. Jadi apakah nanya ke Azam atau ke presenter Singapura apa kemana nih pertanyaannya? Azam boleh jawab dulu kali gitu. Pertanyaannya langsung spesifik. Jadi gimana Fadil? Mau dijawab sama yang presenter dulu karena ini waktunya presentasi ya. Boleh dijawab tadi pertanyaan mungkin di luar. Ulang pertanyaannya. Oke, Bu. Singapura nih. Iya Bu, pertanyaan gini, apakah setiap mata uang apakah mata uang di setiap negara itu berpengaruh terhadap aset dari perbankan syariah di negara itu? Karena kita ketahui kurs dari Indonesia itu sendiri kan beda sama Malaysia. Rupiah kan lebih di bawah Malaysia kalau di ini ya Bu, di jumlahinya gitu Bu nilainya. Ya. Ada mau menjawab? Hadra mau menjawab? Silahkan. Kenapa tuh? Silahkan kalau mau jawab dulu, saya bagian nomor jawab. Mau menjawab? Ya, kurs ya. Kalau misalkan tiap negara itu punya kekuatan masing-masing, yaitu salah satunya kalau misalkan kita mau bersaing dengan negara-negara lain, maksudnya kita dinilai kecukupan modal itu dari mana sih sebenarnya? Kalau kita misalkan nanti kita hitung gitu ya, kenapa kita bisa tahu rank atau posisi keuangan itu kan pasti salah satunya karena keterbukaan keterbukaan laporan dari kesehatan bank tiap negara. Jadi setiap kemarin bahwa setiap negara itu
kewajiban untuk melaporkan kesehatan banknya ke lembaga yang terkait, salah satunya mungkin Indonesia, Bank Indonesia, laporkan ke OJK. Bagaimana kita bisa dinilai itu kita baik secara kekuatan modal ya, karena kalau ngomongin keuangan berarti ngomongin aset yang dimiliki oleh perbankan pasti adalah salah satunya adalah kecukupan modal pada perbankan tersebut. Bukan modal dari suatu bank itu ada hitungannya, atau ada hitungannya kalau kita bahas RPF itu di salah satunya pengukurnya ya dinilai bank itu sehat di negaranya dulu misalkan antara bank-bank lainnya gitu. Satu, kemudian kalau misalkan kita mau juga adalah kalau misalkan kita mau secara dunia global itu surat-surat berharga atau investasi bank syariah di luar negaranya ya, atau secara lokal itu. Jadi bahasanya mungkin bukan pakai kurs uang alat tukar gitu yang dinilai sebagai kecukupan modal, tapi adalah seberapa banyak aset yang dimiliki dalam bentuk surat berharga syariah, SBU gitu ya. Kan kalau itu kan ini adalah yang tercatat saat itu, makanya kenapa ada IDB apa yang bank utama yang semua bank syariah di dunia itu juga kan tercatat juga. Jadi komponennya sebenarnya bank-bank dunia kan juga ada yang menghitungnya gitu. Jadi intinya lembaganya yang juga itu, walaupun itu kewenangan negara masing-masing, itu juga sama. Jadi untuk menghitung pupuk berharga itu kan jadi aset pentingnya bagi si banknya gitu. Walaupun tadi ada kursnya berbeda-beda, tapi nanti hitungannya sesuai aset yang dimiliki semuanya. Jadi kalau surat berharga syariah itu ya hitungannya nanti bukan misalkan rupiah, kalau misalkan dia transaksinya bukan lokal ya, bukan negaranya, tapi misalkan nama negara lain gitu, sesuai ngikutin yang membelinya gitu. Ya intinya ini adalah aset dari perbankan ini sebenarnya aset dari perbankan itu meliputi seluruh yang dimiliki oleh bank tersebut, mau SBSN-nya atau kecukupan modal yang dimiliki oleh pemerintah dan lain-lain. Makanya kenapa kemarin Malaysia ya salah satunya itu adalah 90% itu adalah uang pemerintah gitu ya, bukan dari masyarakat dan pihak ketiga kayak Indonesia. Itu kan mayoritas murni dari mayoritas masyarakat Indonesia yang sebagai kecukupan modal bagi suatu perbankan. Jadi itu walaupun sebenarnya uang kurs mata uang negara perbankan syariah itu berbeda-beda ya, itu bukan kecukupan modal yang dihitung adalah yaitu aset yang dimiliki. Kemudian apalagi dibilang tadi Malaysia itu lebih rendah kan ya, tapi yaitu karena setelah dihitung secara aset secara keseluruhan secara global Malaysia itu di atas dari Indonesia. Makanya kenapa dia baik secara kecukupan modal, yaitu sebenarnya udah kewenangan dari beberapa tergantung masing-masing negara yang mengawasi bank syariah tersebut gitu. Kalau misalkan bank syariah itu kolaps, bisa nggak bisa aja gitu. Itu tergantung lembaga pengawasan dan seberapa cara strategi atau penanganan pemerintahnya untuk melindungi perbankan syariah gitu. Misalkan salah satu yang kemarin kan BNI itu udah hampir dibilang mau kolaps gitu ya, tapi karena karena pemerintah menilai BNI itu adalah salah satu bank syariah pertama di Indonesia, bagaimana kita bisa go global gitu kalau kita nggak bisa melindungi bank syariah pertama di Indonesia gitu. Makanya ada perjanjian atau MOU untuk menyelamatkan bank-bank syariah di negara masing-masing. Itu sebenarnya salah satu sama tadi Singapura. Kalau misalkan dibilang bisa lebih besar, mungkin bisa lebih besar gitu. Kalau tidak ada yaitu faktor-faktor tadi yang mendukung untuk dia keterlambatan dalam membangun perbankan syariah di negaranya gitu ya. Pun itu juga masih ada bantuan dari pemerintahnya gitu. Bank DBS itu salah satu bank utama negara Singapura untuk
menopang gitu ya, menopang kesejahteraan si perbankan syariah di negara ini. Jadi kita harus hitung dulu aset-aset negara itu, aset perbankan ya, aset perbankan tetap dihitung per negara masing-masing. Ya itu makanya kenapa bisa Malaysia lebih besar pada mungkin kurs ya. Enggak sih, itu bukan salah satu faktor. Bukan salah satu faktor kekuatan modal perbankan syariah di dunia itu karena kurs yang dimiliki oleh negaranya. Itu karena kita udah lihat buktinya sendiri bahwa Malaysia mungkin katanya tadi kalau dibilang sekarang berapa ya Malaysia itu 4.000 rupiah 4.000 rupiah berapa itu gitu ya, emang mungkin di bawahnya, tapi mereka baik ya karena itu bagus gitu ya. Jadi yang kenapa kita bilang bukan salah satu faktor kursnya per negaranya yang bikin asetnya itu dinilai baik ya gitu, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi aset perbankan dalam suatu perbankan syariah tuh jadi bisa stabil gitu. Banyak faktornya gitu. Itu karena salah satunya mungkin itu bisa, tapi yang enggak, bukan menjadi faktor karena kurs mata uang dari per daerah masing-masing menjadikan kuat aset perbankannya gitu. Gitu paling Fadil yang bisa ditambahkan. Terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah boleh Bu, nanti Bu. cukupkan. Anwar. Biar dikira lagi. Nanyanya ke presenter kan, bukan ke saya lagi. Nggak apa-apa Bu. Mau Ibu mau dia pun nggak apa-apa. Penting ada Ke presenter dulu. Anwar silahkan. Seperti Nanti jawab ya. makalah saya sebelumnya diketahui bahwasanya Bangladesh kan kebanyakan para DPS-nya itu dari ulama yang mengiakan Muhammad. Maka Singapura sama akan hal ini. Saya akan jawab. Oke, sok silakan. Azam. Dan Hadra menjawab. Apakah para ulama dan yang ikut andil dalam perbankan syariahnya dalam mengawasi perbankan negara Singapura? Oke, gitu Anwar. Ya, terima kasih Pak Azam. Ya benar ya gitu. Jadi mereka juga masih belajar sebenarnya. Kita pun sama ya belajar gitu. Jadi kalau dibilang stabilitas negara Singapura itu sebenarnya agar tidak, seenggaknya kalau mereka misalkan nanti mau transaksi, oh udah ada kok perbankan syariah gitu, silakan gitu. Tapi yang mungkin untuk kedetailan dalam pengawasan seperti kita gitu ya, yang sudah selangkah lebih maju gitu ya, selangkah lebih maju dibandingkan Singapura, memang belum sebaik gitu ya, apa namanya, di Singapura gitu dibandingkan Indonesia. Kalau misalkan salah satunya cuma tadi banknya disebutin sama tadi yang negara yang di Singapura perbankan saya cuma ada berapa tuh? Yang berapa ya? 3 doang. Apa ada yang lain? Kalau di Bangladesh kan ada berapa tadi disebutin sama Faiz, 7, apa ada sekarang malah ada 20 cabang ya sebenarnya.
di Singapura. Maksudnya apa tuh? Di luar dari bank gitu, BNT atau bank. Tadi BT itu Baitu Tanwilnya itu ya, Baitu Tanwil apa? Baitu Tanwil itu punya Singapura bukan tadi? Bangladesh, Bu. Oh, Bangladesh. Oh, ya. Bangladesh itu ya Baitu Tanwil. Berarti yang Singapura hanya Mbak tadi ya, Islamic Bank. Itu dan hanya itu dua. Ya itu kan dinilai terlihat sebenarnya ya, terlihat dari bahwa hanya baru gitu ya, baru sedikit perbankan yang mau dibuat gitu. Itu juga malahan di bawah DBS-nya gitu ya, di bawah DBS langsung. Kalau IBS ini di bawah DBS, jadi di bawah perbankannya Singapura yang konven gitu ya, belum. Mungkin pengawasannya ada tetap, karena itu yang mungkin mengadopsi dari negara-negara yang sudah lebih dulu gitu. Tetap dia menganut beberapa prinsip syariah dong. Nggak mungkin kalau misalkan dia mau membuka tapi tidak ada prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai syariah gitu. Tetap mungkin ada pengawasannya, tapi ya mungkin tadi lembaganya tadi tidak sedetail atau seurut dengan Indonesia, contoh misalkan gitu ya, secara kalau dibandingkan. Hanya posisi Singapura juga dalam perbankan syariah belum stabil gitu ya, belum. Nah, mereka juga belum terlalu ini gitu. Mereka masih negaranya sih sudah bisa maju gitu tanpa adanya perbankan syariah misalkan gitu. Karena yang mungkin lawan bisnisnya masih belum mayoritas menggunakan perbankan syariah gitu. Tapi mungkin ya bisa jadi next tahun atau itu dia bakalan pasti menggunakan gitu. Itu sih paling yang bisa ditambahin sedikit. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, sudah 10 menit lagi berakhir pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, terima kasih kepada tadi ditutup dulu ya, silakan ditutup dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua kelompok. Yang kelompok pertama tadi ada Faiz Ramadan dan Anwar. Kemudian yang kedua adalah Azam dan juga Hadra. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil temuannya gitu ya, hasil bacanya, hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Ya, semoga menambah sesuatu dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Semoga ini menjadi benda tambahan, walaupun itu pasti belajar, tetap harus belajar. Juga terima kasih yang sudah bertanya dan sudah ikut bergabung aktif di perkuliahan kita kali ini. Saya cukupkan karena sudah ada tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A shoulder for